Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog aku, Erika Rahma dari Iman Satu Tuban. Dalam vlog kali ini, aku akan menjelaskan tentang salah satu tokoh pembaruan Islam, yaitu Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal dilahirkan di Sialkot, Punjab, India. Mengenai waktu kelahiran secara tepat, terdapat perselisihan seperti dikemukakan oleh Asimnel dalam The Death of M. Iqbal's Birth bahwa kelahiran Iqbal pada tanggal 22 Februari 1873 atau sekitar 1877 Masehi. Mengingat tahun 1294 Hijriah dimulai bersamaan dengan Januari 1877 Masehi, bersesuaian dengan 2 Dzulqa'dah 1294 Masehi, maka tanggal 9 November 1872 bersesuaian dengan fase kehidupan Iqbal di College dan Universitas dibandingkan tahun 1973. Mengenai kekeliruan tanggal kelahiran Muhammad Iqbal yang menyamakan tahun 1294 dengan tahun 1877 dapat terjadi karena kemungkinan reformasi yang ia terima dari ayahnya memang telah keliru. Kemudian Keluarga Iqbal berasal dari Khamsir. Ayahnya seorang pedagang kecil, kemungkinan buta huruf, namun ia adalah seorang muslim yang sangat ikhlas, sahih, lain, sufi, dan mendorong anaknya untuk secara teratur menghafal Al-Quran. Demikian berpengaruh terhadap perilaku Iqbal dalam hidupnya secara menyeluruh. Ibunya yang bernama Imam Bibi. Iqbal sangat mencintai kedua orang tuanya, terutama ibunya. Bahkan pada saat ibunda meninggal dunia, Muhammad Iqbal secara spesifik membuatkan puisi sejak umur 4 tahun. Muhammad Iqbal sudah dibekali dengan nilai-nilai Islam dan kuat. Berada di tengah lingkungan keluarga dan masyarakat nan aman membantu Iqbal kecil sebagai anak nan kritis dan kreatif. Kemampuan menulisnya telah terlihat sejak bangku sekolah dasar, seiring dengan kebiasaannya membaca buku-buku agama. Di bawah pimpinan Maulwi Mir Hasan, kepala sekolah di Madrasah Lokal Muhammad Iqbal menuntut ilmu, kemahiran menulis Muhammad Iqbal semakin terasa. Pendidikan di masa muda, ia menempuh pendidikan jurusan Bahasa Arab di Universitas Scott Mission di College Sialkot. Ia juga menempuh pendidikan jurusan seni di Universitas Murray, India. Tak puas berada di India, ia bertolak ke barat. Ia belajar di Trinity College, Cambridge, dan ia juga berhasil meraih gelar doktoral di bidang filsafat dan Ludwig Maximilian University, Munich. Di masa itu, ia begitu terinspirasi oleh Nietzsche, Bergson, dan Goethe. Iqbal menamatkan pendidikan formal pada jurusan Bahasa Arab di Universitas Scott Mission College di Sialkot, di bawah asuhan langsung Syekh Mir Hasan pada tahun 1893. 2 tahun berikutnya, Muhammad Iqbal menerima gelar diploma setelah menempuh pendidikan pada jurusan seni di University Murray, India. Tertarik dengan pemikiran dunia barat, Iqbal melanjutkan pendidikan formal ke Eropa dan menerima beasiswa untuk belajar di Trinity College, Cambridge pada tahun 1908. Iqbal berhasil menyelesaikan pendidikan doktoral di bidang filsafat dari Ludwig Maximilian University di Munich di Jerman. Pada masa-masa menimba ilmu, pemikiran Iqbal banyak terpengaruh filsuf besar seperti Nietzsche, Bergson, dan Goethe. Kemudian, dasar pemikiran pembaruan. Komposisi unik sastra pemikiran tokoh tasawuf timur Jalaluddin M. Rumi yang mendasari paham religi Iqbal sebelum berangkat ke Eropa, dan tokoh filsafat anti Tuhan Barat Friedrich Nietzsche yang ikut mendasari paham filosofis Iqbal sekembalinya dari Eropa, melahirkan figur ulama sekaligus filsuf merangkap negarawan yang tulisan dan pemikirannya bakal mampu mengundang Muhammad Ali Jinnah turun dari pengasingannya di London untuk kembali memimpin gerakan Islam di India dan kelak mendirikan sekaligus memimpin Pakistan untuk pertama kali.
Dan sekedar gulir pikir belaka, sosok Iqbal dan berdirinya Pakistan bisa jadi merupakan antitesis puisi Rudyard Kipling kala bersabda timur tetap timur, barat tetap barat. Takkan mungkin kembar ini pernah menyatu. Inti dari pemikiran pembaruan Iqbal juga tidak jauh berbeda dengan tokoh-tokoh lain di India, khususnya dalam meresponi kondisi masyarakat yang sumut dan tertinggal. Selain itu, dia juga menolak pemahaman dan pengamalan yang salah tentang konsep zuhud dalam ajaran tasawuf yang menjadi salah satu penyebab kemunduran umat Islam. Kemudian, pemikiran Muhammad Iqbal tentang pembaruan Islam adalah: 1. Itijad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam dan pintu itijad tetap terbuka. Itijad adalah proses penetapan hukum syariat dengan menggunakan semua pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Proses itijad bertujuan menciptakan solusi dalam pertanyaan hukum yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Karenanya hanya para ulama yang dapat beritijad terkait hukum Islam. 2. Umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamisme. Dalam syiarnya, ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan tinggal diam. 3. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dan kejumudan dalam berpikir. Kemudian kebekuan ini adalah perseteruan antara kelompok konservatif dan kelompok rasionalis yang dimenangkan oleh kelompok konservatif. Kesalahpahaman kelompok konservatif dalam memahami tujuan adanya kelompok rasionalis merupakan penyebab awal perseteruan. Kejumudan adalah tidak menerima pendapat atau argumentasi orang lain. Kemudian yang keempat, hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai perkembangan zaman. Statis dapat diartikan sebagai hak bergerak atau tetap di tempat. Statis dapat diartikan tetapi tidak bergerak atau tetap di tempat. 5. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Kemudian yang keenam, perhatian umat Islam terhadap zuhud menyebabkan kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah keduniaan dalam sosial kemasyarakatan. Zuhud yaitu mengalihkan kesenangan dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik. Sedangkan praktisnya, zuhud adalah hilangnya hubungan hati dengan harta dan tidak dengan harus kehilangan harta. Usai kembali ke tanah airnya pada tahun 1908, Iqbal membanjiri India, khususnya wilayah barat laut yang mayoritas populasi adalah Muslim. Dengan berbagai pemikiran dan tulisan terkait budaya, pendidikan, sosial ekonomi hingga sastra dan politik. Dikenal sangat kritis dan berani, nama Iqbal termasuk dapat deretan tokoh India yang menentang keterlibatan negaranya dalam Perang Dunia I. Sastrawan modern Pakistan ini juga tidak ragu melontarkan kritik tajam bahkan terhadap kondisi perpecahan dalam negaranya sendiri yang mengakibatkan terbaginya Kongres India menjadi dua bagian. Fraksi non-Inggris, fraksi pro-Inggris yang dipimpin oleh Muhammad Syafi dan fraksi sentral yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah. Melihat kondisi ini, Iqbal tidak serta-merta berpangku tangan dan sekedar berkuar-kuar dari jauh. Pada November 1926, politisi dengan kepedulian tinggi terhadap negaranya ini mencalonkan diri sebagai anggota legislatif untuk distrik yang dihuni warga Muslim di Lahore, sekaligus terlibat aktif sebagai anggota dan nantinya sekjen organisasi intelektual Islam paling berpengaruh di India masa itu, Anjuman-e-Himayat Islam. Iqbal bekerja keras dan terus menyatakan dukungannya terhadap Ali Jinnah, sekaligus bekerjasama dengan para petinggi Muslim lainnya untuk menggabungkan kembali dua fraksi yang terpecah. Menjadi salah satu sosok paling berpengaruh dalam tubuh fraksi Kongres pimpinan Ali Jinnah, tidak membuat filsuf yang menikah 3 kali ini ragu-ragu untuk melayangkan kritik terhadap langkah kebijakan politik Ali Jinnah sendiri. Di balik tingginya kepercayaan Iqbal terhadap kepemimpinan Jinnah untuk mempersatukan populasi UUC Muslim di barat laut India. Tak jarang atau tak urung Iqbal gamblang memprotes persetujuan politik Ali Jinnah dengan Iskandar yang kan penjahat Punjab yang disebut Iqbal sebagai representasi pejabat feodal yang menyimpang dari Islam. Kemudian, karya Muhammad Iqbal merupakan orang yang sangat produktif.
Karya-karyanya yang digunakan dalam mengekspresikan gagasan-gagasan Islam ada dalam beberapa bahasa. Ditulisnya dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, dan ada pula yang menggunakan bahasa Urdu dan Persia. Sebagian besar karya-karya Iqbal telah dialih bahasakan ke berbagai bahasa, diantaranya ke dalam bahasa Jerman, Inggris, Prancis, Arab, Rusia, Italia, dan lain-lain. Sedangkan Iqbal sendiri menguasai beberapa bahasa, yaitu bahasa Urdu, Persia, bahasa Urdu, Persia, Inggris, Jerman, Prancis, bahasa Arab, dan Sanskerta. Selama ini, karya-karya dan tulisan-tulisan Iqbal dikenal lebih banyak yang bercorak sastra daripada filsafat. Namun yang menarik di sini adalah bahwa di setiap karya beliau yang membentuk sastra itu sesungguhnya tercantum pemikiran-pemikiran filsafatnya. Sedangkan karya yang dikenal bercorak filsafat menurut M.M. Sharif dalam bukunya hanya ada 2 buah, yaitu yang pertama dengan judul The Development of Metaphysics in Persia yang isinya lebih bersifat historis, dan yang kedua dengan judul Sikh Lecture on the Reconstruction of Religious Thought yang isinya lebih bersifat skolastik. Karya Iqbal cukup banyak dan bervariasi. Ada karyanya yang berbentuk puisi, prosa, dan surat-surat jawaban pada orang lain yang mengkritiknya atas berbagai konsep, dan pengantar untuk karya orang lain. Berikut di antara karya-karya Muhammad Iqbal yaitu Ilmu Ul-Iqtisad atau prosa pada tahun 1903, yaitu puisi-puisi berbahasa Persia, yaitu Azhar-i-Budi, Rumus-i-Bukti, Payam-i-Masyrik, Zabur-i-Ajam, Javid-ma, Pesdebet, Kan-an-Awam-i-Syaq, Al-Mukhan-Hijaz, puisi-puisi berbahasa Urdu, Bang-i-Dara, Bang-i-Jibril, Zat-i-Kalim, dan buku dalam bahasa Inggris The Development of Metaphysics in Persia 1908 membahas tentang perkembangan metafisika di Persia dari zaman Zoroaster hingga Imam Bahari. Kemudian The Reconstruction of Religious Thought in Islam 1930 membahas tentang pembahasan yang untuk membawa manusia ke jalan pemahaman akan mana Tuhan sebagai ego mutlak dengan tidak mengesampingkan bahwa manusia adalah bagian dari ego mutlak yang telah dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Kemudian wafat sayang sekitar 1933. Sekembalinya dari perjalanan ke Spanyol dan Afghanistan, Iqbal didakwa secara medis menderita penyakit tenggorokan yang aneh. Babak terakhir kehidupan sastrawan besar Pakistan ini dihabiskan dengan membantu Qaudri Nias Ali Khan mempelopori berdirinya Darul Islam, terus institut yang berada di wilayah Jamalpur. Iqbal juga sering menziarahi Darko atau kompleks makam tokoh sufi besar Hazrat Ali Hujwiri di Lahore, Pakistan. Setelah menderita sekian lama tersebab penyakitnya, sang penyair atau dari timur ini berhenti menoreh tintang untuk selamanya pada tanggal 21 April 1938. Profesor Sir Allama Muhammad Iqbal, PhD, disemayamkan di Hazuri Bagh, sebuah kebun tertutup yang terletak antara jalan masuk Masjid Badashi dan benteng Lahore, dan memperoleh penjagaan kenegaraan resmi dari pemerintah Pakistan. Kemudian ibrah atau ilmu atau pelajaran yang dapat kita ambil dari tokoh Muhammad Iqbal, yaitu sebagai generasi penerus kita harus memiliki semangat yang tinggi untuk membuat perubahan, selalu bersifat optimis dan kreatif, mampu untuk mengambil segi positif dari suatu kebudayaan lain dan mengabaikan segi negatifnya untuk kemajuan dan pengembangan diri. Kemudian Al-Quran dan hadis sebagai penciptaan solusi hukum. Dan sekian itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mengikuti vlog aku, Erika dari Masa Tutukan. Sekian itu saja yang dapat aku sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye bye.